Halo, bersama saya kembali lagi di sini Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Kali ini kita membicarakan mengenai betapa gampangnya manusia atau masyarakat percaya kepada teori konspirasi. Nah, sebenarnya kita harusnya belajar ya dari kasus COVID-19 kemarin. Ya. Tapi nyatanya masih banyak juga yang belum belajar, seperti misalkan walaupun keluarganya wafat akibat COVID-19, tapi masih banyak yang menyangkal itu. Jadi mereka menyangkal data yang ada, dan mereka bahkan tidak sedikit pun keheranan kenapa keluarganya sampai beberapa orang meninggal sekaligus. Lagi-lagi mereka mengatakan itu cuma demam berdarah, tipes, atau bahkan penyakit jantung biasa, dan menampik adanya COVID-19. Memang ada beberapa yang percaya teori konspirasi bahwa virus dibuat kemudian dibuat vaksinnya, tetapi ada yang masih juga mengatakan bahwa walaupun ini benar tapi virusnya ada kan. Nah, tapi ada juga kelompok yang benar-benar menolak virus ini ada, dan sekarang juga masih booming lagi isu tentang nyamuk Wolbachia. Kita lihat bahwa dikatakan nyamuk ini hasil dari rekayasa genetika padahal bukan, dan kemudian dibilang tidak aman padahal sudah ada analisis dampak risikonya nyaris nol ya, baik dari luar negeri maupun di Indonesia. Sudah dilakukan di Yogyakarta dari tahun 2016. Nah, dengan kata lain bahwa orang-orang yang percaya teori konspirasi ini, mereka sebenarnya ingin menjelaskan sesuatu yang rumit. Mereka ingin mengetahui jawaban yang rumit dari sesuatu fenomena, tetapi mereka tidak mau meneliti itu atau bertanya pada ahlinya, kemudian membuat teori sendiri. Atau mereka merasa tidak ada kontrol terhadap hidupnya, atau mereka ingin mengidentifikasi diri sebagai suatu kelompok sosial, misalkan oposisi pemerintah, begitu ya. Nah, ini hal-hal ini yang menyebabkan orang percaya teori konspirasi, dan uniknya adalah orang yang terpelajar pun masih bisa terperangkap teori konspirasi. Misalkan dia orang religius, di tengah orang yang ateis, dia bisa percaya teori konspirasi. Sebaliknya, orang yang religius di tengah orang ateis juga bisa kena teori konspirasi, begitu. Jadi setiap kita menjadi minoritas, kita rentan untuk mempercayai teori konspirasi. Entah itu kita mungkin minoritas dalam kelompok politik, kelompok suku, agama, ras, antar golongan. Nah, ini harus kita sadari. Memang akhirnya kompetensi yang terpenting ya di perguruan tinggi sekarang itu telah ditulis oleh Kementerian Pendidikan, yaitu mawas diri, sadar bahwa kita itu tidak tahu. Nah, itu yang penting. Jangan sampai kita tidak tahu tapi pura-pura tahu atau bahkan sok tahu. Sampai jumpa di bahasan kita yang lain. Salam sukses semuanya dan salam sehat.